Oke, kembali lagi di Sok Jadi Pandit. Jadi kali ini gue mau bahas update beberapa pertandingan yang ada di Liga Top Eropa ya. Ada dari Premier League, ada dari La Liga, dan juga ada dari yang baru saja selesai gue tonton, yaitu adalah FA Cup ya, semifinal FA Cup yang mempertemukan antara Manchester City dengan Sheffield, dan yang barusan adalah Manchester United dengan Brighton. Kita mulai dulu dari Premier League. Premier League yang pertama itu yang gue bahas adalah Arsenal. Arsenal 3 sama lawan Southampton. Ini 3 pertandingan terakhir Arsenal tidak menang, imbang semua. 2 kali mereka ke comeback, dan di pertandingan kali ini mereka yang comeback sebenarnya di menit-menit terakhir. Baru mereka bisa menyamakan kedudukan. Dan ini yang membuat memang Arsenal sulit posisinya sekarang, karena walaupun unggul 5 poin dari Manchester City, tapi City punya 2 game in hand. Jadi kalau City menang 2 game sisa, ya poinnya berada di atas Arsenal, bahkan posisinya berada di atas Arsenal dengan perbedaan 1 poin. Jadi kembali lagi nanti, sebenarnya kalau gue lihat jadwal Arsenal itu jauh lebih berat daripada City ya. Arsenal itu masih ketemu City nanti, absolutely itu menjadi salah satu penentu juga. Arsenal nggak boleh kalah, nggak boleh imbang, harus menang. Menang harga mati untuk tetap menjaga asa. Terus abis itu ketemu Chelsea di kandang, terus Newcastle, Brighton, ini lawannya berat-berat Arsenal. Jadi kalau melihat dari jadwal sih ya bisa gue katakan City punya advantage yang jauh lebih bagus daripada Arsenal. Tapi kita lihat nanti seperti apa, karena anything can happen in football. Terus Liverpool menang 3-2, comeback juga berhadapan dengan Nottingham Forest. Ya, mereka cetak gol dulu sih sebenarnya, habis itu di comeback lagi oleh Nottingham. Mereka cetak gol lagi, disamain lagi oleh Nottingham, dan akhirnya Salah mampu mencetak gol ketiga. Liverpool aman, nggak ada yang macam-macam. Terus Chelsea nggak main. Spurs tadi, Spurs Newcastle menang 6-1 ya, masak opor ayam. Newcastle di di hari lebaran ini, di hari Idul Fitri kedua ini, Newcastle masak opor ayam ya. Bahwa dari 21 menit udah 5 gol itu udah gak masuk akal, udah gak make sense. Gua nggak nonton, tapi ya sudah terbayang kalau 21 menit kebobolan 5 gol ya selesai. Mau apa lagi yang lu bahas? Dan Newcastle masih berada di peringkat 3, Tottenham ada di peringkat 5 ya. Terus kita ke La Liga mungkin. La Liga, Madrid menang 2-0 Celta Vigo, nggak ada yang mengejutkan. Nah tadi Barcelona menang 1-0 lawan Atletico Madrid, ini gue juga nonton ya. Barcelona turun dengan 4-3-3. Ter Stegen luar biasa. Ter Stegen berapa kali melakukan save penting sekali. Balde, Alonso kurang bagus menurut gue mainnya. Araujo, Kunde mainnya ya cukup solid di sebelah kanan. Tengah, Frenkie de Jong, Busquets, Xavi kembali nggak kelihatan. Di depan Ferran Torres cetak gol, tapi selebihnya enggak. Ini pemain yang sangat parah. Lewandowski buang-buang peluang. Bahkan ada beberapa peluang terakhir itu dia harus passing ke Rafinha, tapi dia pilih shoot dan melebar. Dan di kanan adalah Rafinha yang jadi man of the match. Debatable. Atletico Madrid turun dengan 5-3-2. Ya, 3-5-2 khas dari Simeone. Oblak, Molina, Savic, Jimenez, Hermoso, dan juga Carrasco. Di tengah ada De Paul, Witsel, Lemar, dan di depan ada Korea dan Griezmann. Kalau dari komposisi pemain ini ya, Atletico nggak punya banyak pilihan ya. Ini praktis squad starting 11 terbaik mereka, kecuali Witsel. Karena menurut gue Witsel ini pemain amburadul. Dan di babak pertama harusnya menurut gue Atletico itu bisa unggul dari Barcelona. Barcelona cuma dapat 1 peluang, itu pun dari Ferran Torres yang gol itu. Itu shots mungkin paling berbahaya dari Barcelona. Sisanya ya setengah peluang scrimmage, crossingnya kebanyakan ke blok, nggak sempat nge-shots. Kayak De Jong juga shotsnya sambil jatuh itu yang melebar tinggi ke atas. Terus ada beberapa kali peluang dari Rafinha pun nggak bisa ngapa-ngapain juga. Lewandowski nggak banyak supply. Atletico justru mendapatkan peluang besar dari Antoine Griezmann di awal-awal, kena mistar.
Terus Antoine Griezmann shots juga mampu di save. Terus ada juga 3 kali kalau nggak salah peluang Antoine Griezmann. Ada yang dia crossing dari sayap yang nggak ada yang nyambut. Jadi Atletico harusnya unggul kalau menurut gue di babak pertama. Barcelona memang menguasai secara ball possession, tapi itu bukan menjadi jaminan yang sering kali gue katakan. Atletico ketika mereka melakukan counter berapa kali itu sangat berbahaya. Nah masalahnya adalah nggak bisa cetak gol. Di sisi lain finishingnya jelek atau Ter Stegen yang luar biasa. Ya berapa kali dia melakukan save. Ada 3 save yang krusial. Nah masuk babak kedua ya Barcelona sudah memulai dengan skor 1-0. Mereka lebih tenang ya secara permainan. Atletico mendapatkan peluang, iya mendapatkan peluang, tapi nggak klinikal juga. Mereka tidak bisa finish the chance yang mereka miliki. Justru Barcelona mendapatkan berapa kali counter attack yang jauh lebih berbahaya. Ketika Atletico mencoba untuk bermain jauh lebih terbuka, maka Barcelona mendapatkan space di sana. Nah itu yang berapa kali dieksploitasi dari sisi kanan terutama, yaitu dari Rafinha maupun Koundé. Itu berkali-kali ya Atletico itu diserbu atau diterobos karena Carrasco ini kan jarang turun. Beda dengan si Molina. Molina kan memang posisi aslinya kan fullback. Kalau Carrasco ini kan lebih ke winger ya sebenarnya. Makanya dari itu dia lebih sering menyerang daripada bertahan. Nah selebihnya sampai babak kedua selesai, Atletico tetap mendapatkan setengah-setengah peluang. Cuman ya nggak ada yang jadi gol. Itu yang menjadi problem. Dan apakah Barcelona main luar biasa? Ya nggak luar biasa amat. Serius nggak luar biasa amat. Mereka pun berapa kali masih sering long ball. Ya kan masih sering long ball. Dan itu yang menurut gue masih jauh dari level Barcelona yang kita kenal. Ya Barcelona memang 3 pertandingan terakhir nggak menang. Sebelum ini bahkan nggak mencetak gol, dan akhirnya mereka bisa cetak gol di pertandingan kali ini. Tapi bukan berarti finishing dari Barcelona juga baik. Ya yang tadi gue sempat mention bahwa ada beberapa peluang yang harus dimanfaatkan. Rafinha sudah mendapatkan crossing depan muka dari Lewandowski, masih nggak masuk. Lewandowski pun demikian. Jadi ya semua pemain pun mendapatkan peluang emas dan menyia-nyiakannya. Itu yang menjadi problem. Tapi yang terpenting adalah Barcelona masih dari peringkat 1 dengan unggul 11 poin. Dan seperti yang gue bilang dari jauh-jauh hari bahwa La Liga ini sudah selesai. Ya gue tidak melihat Barcelona bisa ngelepas lagi nih La Liga ini. Terlalu parah kalau Barcelona lepas La Liga. Oke, kita ke FA Cup semifinal. City Nottingham nggak perlu dibahas. Sheffield nggak perlu dibahas kalau menurut gue, karena itu terlihat kejomplangan ya. Apalagi dapat penalti gol pertamanya itu ya selesai. Nah, City lolos ke final FA Cup akan menghadapi Manchester United. Jadi derby Manchester akan hadir di final FA Cup karena Manchester United berhasil menyingkirkan Brighton lewat adu penalti 6-7. Golnya March, tendangannya March di akhir tendang ke-7 itu gagal melambung. Nah, kita bahas dulu dari starting 11. Brighton tidak banyak berubah, 4-2-3-1. Robert Sanchez, Estupiñán, Webster, Pascal Gross, di tengah ada McAllister, Caicedo, di depan ada Mitoma, Enciso, dan juga March, di belakang Welbeck. MU main dengan 4-2-3-1 juga. De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Luke Shaw back tengah karena Maguire absen karena akumulasi kartu. Dalot di sebelah kiri. Tengahnya Casemiro, Eriksen, Bruno Fernandes. Di kanan kiri ada Anthony Rashford dan juga ada seorang Anthony Martial. Jadi ini skuad terbaik MU juga. Jadi 2 tim menurunkan skuad terbaik mereka. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara dari awal babak pertama sampai akhir itu sebenarnya patternnya sama. Bahwa Brighton jauh lebih menguasai secara ball possession. Mereka jauh lebih bagus lah dalam membuild up sebuah serangan. Itu terlihat skemanya mereka, kerjasamanya mereka, bagaimana mereka melakukan kombinasi dari tengah itu sering sekali, dan diakhiri dengan umpan ke sayap Mitoma entah March, dan diakhiri dengan crossing atau diakhiri dengan shots. Itu sudah sangat jelas patternnya. Ya, yang menjadi masalah dari Brighton ini adalah finishingnya yang menjadi masalah. Ya, kita lihat bagaimana berapa kali mereka membuild up serangan dengan baik, tapi diakhiri dengan produk yang gagal. Welbeck tidak bisa menyelesaikan dengan baik, begitu juga dengan March. Mitoma berapa kali mendapatkan peluang juga tidak bisa menciptakan gol. Di sisi lain De Gea mainnya luar biasa. De Gea melakukan banyak sekali penyelamatan yang gemilang.
Ya begitu juga dengan Roberto Sanchez. Jadi ini dua kiper yang menunjukkan kualitasnya di pertandingan kali ini. Lalu Roberto Sanchez ini kenapa bisa banyak save juga? Karena MU walaupun mereka tidak menguasai permainan secara build up kalah dari Brighton, tapi mereka mendapatkan beberapa kali counter attack cepat. Ini yang gue bahas. Ya jadi kelihatan pattern dari kedua tim ini, satunya mengandalkan build up, satunya mengandalkan counter attack cepat, mengandalkan transisi cepat. Ya Bruno dapat dua kali peluang di babak pertama, egois. Harusnya dia bisa passing, dia shots. Babak kedua, Anthony dapat berapa kali peluang, egoisnya minta ampun. Aduh, pusing gua ngeliatnya. Nggak clinical gitu. Rashford mainnya amburadul. Rashford itu cuma dapat 2 peluang besar itu di babak extra time. Di babak extra time dia baru dapat peluang besar. 90 menit nggak kelihatan sama sekali, benar-benar nggak kelihatan sama sekali. Ya jadi MU pun kesulitan untuk membela serangan, tapi mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu transisi. Sehingga shot-shots itu lebih banyak dari luar kotak penalti yang gue lihat. Ya Bruno, Anthony dan sebagainya, Rashford dan Robert Sanchez juga bermain sangat luar biasa. Ya sampai 90 menit nggak ada yang bisa cetak gol. Nah masuk extra time, di situ kelihatan Brighton mulai ngedrop secara stamina. Ya Mitoma, March ini kan pemain yang dribble. Jadi ketika masuk extra time udah 100 menit lebih, ya stamina mereka jelas terkuras. Ya bahkan di saat stamina mereka terkuras saja mereka masih bisa meng-create peluang. Mitoma dapat peluang di menit-menit terakhir extra time babak kedua, kontrolnya kejauhan itu, padahal benar-benar kerjasama yang apik, udah benar-benar depan gawang tapi kontrol masih kejauhan. Inilah yang dinamakan bahwa ya stamina lu mempengaruhi fokus. Ya nggak bisa dibohongi, kalau lu udah kecapean ya ujung-ujungnya berimbas kepada permainan lu. Ten Hag ganti 5 pemain. Fred masuk menit 62, Jadon Sancho masuk menit 85, terus Sabitzer masuk, Wout Weghorst Malaysia masuk di injury time. Sedangkan Brighton hanya masukin 2 pemain. Ya Undav, yang gue lihat Undav ini pegang bola 2 kali, hilang bola 3 kali. Dan juga Feldman. Jadi secara stamina, kebugaran sebenarnya MU diunggulkan karena Brighton tidak banyak ganti pemain. Ya pemain-pemain yang main ya hanya itu aja. Sehingga pada saat penalti, ya kembali lagi kalau gue bilang penalti itu udah 50-50. Udah masalah hoki, masalah mental, masalah non teknis lah, nggak ada masalah teknis sama sekali. Bukan masalah strategi, bukan masalah apa, murni soal mentality dan juga keberuntungan. Dan akhirnya keberuntungan dimiliki oleh Manchester United. Terbukti kan 7 shots tidak ada yang di-save sama sekali oleh penjaga gawang dua-duanya. Semua ada yang masuk dan terakhir melebar. Ya jadi ini soal luck. Ya kalau udah masuk adu tendangan penalti. Jadi apakah MU layak menang? Apakah MU layak lolos? Ya menurut gue ini laga yang seharusnya kalau dinilai kita secara fair ya, secara permainan Brighton berada di atas Manchester United, tapi secara mentalitas dan MU membuktikan itu di tendangan penalti, MU layak lolos. Oke, segitu dulu mungkin pembahasan kali ini. Jadi kita akan menantikan derby Manchester di Piala FA nanti. Kalau namanya final, walaupun Manchester City di atas kertas unggul segalanya, tapi menurut gue ini 50-50. Yang namanya final, semua punya peluang yang sama untuk menjadi juara. Oke, segitu dulu. Salam sepak bola.